keutamaan dari puasa Ramadan dan apa hikmah di balik disyariatkannya puasa Ramadan ini. Maka keutamaan dari puasa di bulan suci Ramadan ada banyak keutamaannya. Bahkan para ulama itu mengarang sebuah buku yang tebalnya 700 halaman hanya membahas tentang keutamaan dari keutamaan berpuasa di bulan suci Ramadan. Saking luar biasanya keutamaannya sampai-sampai para ulama banyak mengarang buku, menulis buku hanya menjelaskan tentang keutamaan di bulan suci Ramadan. Maka kita sebutkan dua hal yang paling penting dari keutamaan berpuasa di bulan suci Ramadan. Suatu riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu tabaraka wa taala an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang salat di malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan kepada Allah Azza wa Jalla, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan, yakni dengan penuh keimanan akan wajibnya puasa bulan suci Ramadan, wahtisaban, dan dengan penuh pengharapan akan pahala dan akan apa-apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, dua hal ini saja. Ia berpuasa karena ia meyakini wajibnya puasa di bulan suci Ramadan, dan ia berpuasa dengan penuh keikhlasan, ketulusan, kejujuran, mengharapkan balasan dari Allah Azza wa Jalla dan apa-apa yang ada di sisi Allah. Karena dua alasan ini ia berpuasa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni juga dosanya yang telah lalu. Allahu akbar. Maka para jemaah sekalian, bulan Ramadan adalah sebuah kenikmatan yang benar-benar mesti setiap diri menghargainya dan mengetahui kadar dari nilai-nilainya. Dan sungguh demi Allah, siapa saja yang beribadah di bulan suci Ramadan, apapun ibadahnya, berpuasa ka iya, berzikir ka iya, dengan tasbih, tahmid, tahlil dan takbir, kemudian ia bersedekah, kemudian ia beramal dengan amalan-amalan saleh lainnya di bulan suci Ramadan, maka tidak ada yang mengetahui kadar dari pahalanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka benar-benar bulan suci Ramadan ini adalah bulannya orang-orang yang bersungguh-sungguh. Tapi kadang bulan Ramadan ini menjadi kebinasaan bagi orang-orang yang lalai, bagi orang-orang yang gemar melakukan dosa. Maka hendaknya setiap diri benar-benar mengetahui kadar dirinya, selalu meminta kepada Allah Azza wa Jalla untuk dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Bahkan di salah satu riwayat dari riwayat-riwayat orang-orang saleh terdahulu, mereka itu selepas bulan suci Ramadan ia meminta kepada Allah
agar seluruh amalannya diterima di bulan suci Ramadan. Dan 6 bulan sebelum bulan suci Ramadan ini datang, ia telah meminta agar dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. 6 bulan sebelum bulan Ramadan datang, mereka orang-orang saleh dari orang-orang terdahulu telah meminta kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, menunjukkan akan besarnya keutamaan dari keutamaan orang-orang yang beramal di bulan suci Ramadan ini. Dan ini adalah keutamaan yang pertama. Dosa-dosanya yang telah lalu diampuni bagi siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan karena 2 alasan saja. Ia berpuasa karena ia meyakini bulan suci Ramadan ini wajib pada dirinya, Allah wajibkan pada dirinya. Dan alasan yang kedua, karena ingin mengharapkan pahala, mengharapkan ganjaran dan balasan dari Allah Azza wa Jalla, mengharapkan apa-apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena 2 alasan ini saja. 2 alasan ini saja, Allah Azza wa Jalla akan ampuni dosa-dosamu yang telah berlalu. Keutamaan yang kedua juga diriwayatkan dari salah seorang sahabat Nabi, Abu Hurairah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu. Mana Abu Hurairah meriwayatkan bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahuma idza ijtunibatil kaba'ir." Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat 5 waktu atau salat Jumat dari Jumat yang pertama ke Jumat selanjutnya dan berpuasa di bulan suci Ramadan yang pertama menuju bulan puasa Ramadan yang selanjutnya adalah penggugur dosa di antara keduanya jikalau dirinya menjauhi dosa yang besar. Maka ini keutamaan dari bulan suci Ramadan dan berpuasa serta beramal di bulan suci Ramadan. Menghapus dosa-dosa kecil. Menghapus dosa-dosa kecil. Selama dirimu menjauhi dosa yang besar, maka selama itu pula antara Ramadan yang pertama dan Ramadan yang selanjutnya dosa-dosamu akan terampuni selama engkau menjauhi dosa yang besar. Maka ini di antara hal-hal yang sangat penting untuk kita ketahui bagi orang-orang yang merindu agar dosa-dosanya ini diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, untuk berharap dan meminta kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Bahkan ada riwayat yang lain berkaitan dengan amalan-amalan yang lain. Barang siapa yang melakukan ibadah umrah di bulan suci Ramadan, seakan-akan ia telah berhaji bersamaku. Yakni pahala umrah di bulan suci Ramadan kedudukannya sama dengan pahala haji bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pahalanya sama. Bukan maksudnya siapa yang umrah di bulan suci Ramadan tidak wajib lagi berhaji, tidak. Tapi pahalanya saja yang sama. Maka ini menunjukkan bagaimana besarnya amalan dan balasan serta pahala bagi orang-orang yang beramal di bulan suci Ramadan. Berbeda dengan orang-orang yang beramal di luar bulan suci Ramadan, kedudukannya berbeda. Bahkan para ulama sebagian di antara mereka mengibaratkan siapa saja yang beramal di bulan suci Ramadan dan siapa saja yang beramal di luar bulan suci Ramadan, perumpamaannya antara langit dan bumi. Allahu Akbar. Maka ini sebuah kenikmatan para jemaah sekalian, sebuah kebaikan yang Allah Azza wa Jalla letakkan pada umat ini.
untuk benar-benar memperhatikan dirinya sebelum bertemu dengan bulan suci Ramadan untuk mempersiapkan segala sesuatu, mempersiapkan hatinya, mempersiapkan mentalnya, mempersiapkan semangatnya, mempersiapkan ibadahnya dan selainnya. Makanya di antara sunnah dan kebiasaan orang-orang saleh terdahulu, sebelum masuk bulan suci Ramadan, mereka memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Dan kita saat ini berada di bulan Sya'ban. Orang-orang saleh terdahulu, sebelum masuk bulan suci Ramadan, mereka telah mulai membiasakan dirinya dengan amalan-amalan saleh. Untuk apa? Agar dirinya terbiasa untuk beramal saleh. Maka ia mulai sebelum bulan suci Ramadan ini datang, ia telah mulai beramal saleh. Ia telah mulai memperbanyak puasanya di bulan Sya'ban, memperbanyak bacaan Al-Quran di bulan Sya'ban, memperbanyak sedekah di bulan Sya'ban dan selainnya, agar amalan ini terus menerus berkelanjutan sampai akhir bulan suci Ramadan. Perlu membiasakan diri dengan amalan-amalan saleh. Perlu mulai dan memulai dari sekarang untuk membiasakan di dalam melakukan amalan-amalan saleh, guna untuk menjadi orang-orang yang telah terbiasa dengan amalan-amalan saleh, sehingga kelak ketika kita bertemu dengan bulan suci Ramadan, diri kita ini telah siap secara keseluruhan untuk benar-benar beramal di bulan yang penuh mulia ini. Semoga Allah Azza wa Jalla mempertemukan kita dengannya. Allahumma amin. Kemudian setelah para ulama menjelaskan keutamaan-keutamaan berpuasa di bulan suci Ramadan, mereka lanjut membahas apa hikmah, apa alasan di balik disyariatkannya ini berpuasa di bulan suci Ramadan. Apa alasan dan apa hikmah disyariatkannya puasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka para ulama menjelaskan ada banyak alasannya mengapa Allah Azza wa Jalla mensyariatkan puasa ini pada hamba-Nya. Ada banyak alasan, tapi kita akan sebutkan 3 alasan saja. Yang pertama, kata para ulama, tazkiyatun nufus. Tazkiyatun nufus, mensucikan diri, membersihkan diri, mengembalikan diri ini pada tabiat dan fitrahnya, sehingga puasa ini disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla pada hamba. Tazkiyatun nufus, pembersihan diri, penyucian diri dari segala bentuk-bentuk keburukan dan segala akhlak-akhlak yang tercela. Karena puasa ini mempersempit tempat-tempat syaitan berlari di dalam diri kita. Ada sebuah riwayat yang datang, tapi riwayat ini sebagian para ulama mengatakan sahih, tapi sebagian para ulama mengatakan riwayat ini lemah. Tapi untuk sekedar memberikan faedah, di mana riwayat ini datang mengatakan syaitan itu berjalan dan berlari memasuki manusia melewati aliran darahnya. Di aliran darah itu tempat syaitan itu berlalu lalang ke dalam tubuh manusia. Puasa ini mempersempit aluran itu, mempersempit jalur lalu lalangnya syaitan pada tubuh manusia, sehingga engkau akan dapati, bahkan kita ini dapati, ketika diri kita berpuasa, kita enggan untuk melakukan dosa. Kita enggan, terhalang, dan tidak mau, dan malas melakukan suatu dosa. Mengapa? Karena aliran lalu lalangnya syaitan
itu sempit ketika orang berpuasa, sehingga lebih mudah untuk menyucikan dirinya, membersihkan dirinya dari segala bentuk keburukan dan dari segala akhlak-akhlak yang tercela. Ini alasan yang pertama dan hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua dan alasan yang kedua, kenapa puasa ini disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla pada hambanya? Kata para ulama, di dalam puasa ini ada bentuk zuhud terhadap dunia. Ada bentuk zuhud terhadap dunia. Dan ada bentuk zuhud terhadap syahwat. Dan ada motivasi tersendiri di dalam puasa ini akan akhirat dan kenikmatan-kenikmatan di kampung akhirat. Ini hikmah dan alasan yang kedua, membuat manusia zuhud terhadap dunia. Coba mungkin bayangkan bagaimana seseorang ketika ia sedang berada dalam kondisi berpuasa, mungkin ia akan dapati banyak makanan di hadapannya, tapi ia enggan untuk memakannya disebabkan karena faktor kewajiban ini. Bilang di dalam dirinya, sebentar di jam 6 saya hantam kok. Begitu. Persiapkan diri untuk menghantam segala sesuatu di waktu buka puasa. Setelah waktu buka puasa ini datang, tiba semangat di awal yang ingin memakan segala sesuatu, apakah realisasi? Apakah tercipta? Tidak. Baru sekedar makan beberapa saja sudah kenyang. Sehingga semangat di awal untuk memakan segala bentuk makanan yang enak, yang nyaman, tidak terrealisasi. Disebabkan karena puasa ini. Maka puasa ini di dalamnya ada bentuk zuhud terhadap dunia. Ada bentuk zuhud terhadap kenikmatan-kenikmatan dunia yang sifatnya sementara. Dan ada motivasi tersendiri pada diri-diri orang yang berpuasa untuk meraih akhirat dan kenikmatan-kenikmatan akhirat. Dan ini sebab dan hikmah yang kedua. Sebab dan hikmah yang ketiga dari disyariatkannya puasa oleh Allah Azza wa Jalla. Puasa ini membawa setiap diri kepada perasaan akan kondisi orang-orang miskin. Dan untuk merasakan perasaan-perasaan mereka, kesulitan-kesulitan mereka. Karena orang yang berpuasa akan merasakan kesulitan lapar dan kesulitan haus yang dirasakan oleh orang-orang miskin. Dan di sini ada sebuah faedah bahwasanya kekayaan bukanlah tolak ukur kebahagiaan seseorang. Dan juga ada faedah yang dijelaskan oleh para ulama bahwasanya tolak ukur selamatnya seseorang di dunia maupun di akhirat bukan tentang kayanya dirinya, tapi tentang seberapa bersabar dan seberapa bertakwa dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan lihat dari bulan puasa ini, orang kaya kondisinya akan sama dengan orang miskin. Orang-orang yang berada kondisinya akan sama dengan orang miskin. Merasakan kondisi yang sama, merasakan lapar, merasakan haus. Yang menunjukkan bahwasanya kondisi seseorang di dunia ini, terkhusus di bulan suci Ramadan, apatah lagi di akhirat, kondisinya sama. Yang membedakannya adalah ketakwaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Azza wa Jalla berikan wahyu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersabda, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla tak melihat kepada rupa-rupa kalian dan kepada harta-harta kalian, akan tetapi Allah Azza wa Jalla melihat pada hati-hati kalian dan pada amalan-amalan kalian. Itu tolak ukurnya. Di bulan suci Ramadan, semua orang kondisinya sama.
sama-sama merasakan lapar, sama-sama merasakan haus, sehingga setiap diri merasakan kesulitan yang dirasakan oleh orang-orang miskin, sehingga ada perasaan untuk berlemah lembut kepada orang-orang yang tidak memiliki, pada orang-orang miskin dan orang-orang fakir, sehingga ada perasaan untuk saling memberikan kasih sayang antar satu sama lain. Ini hikmah. Alasan dibalik disyariatkannya puasa oleh Allah Azza wa Jalla pada hamba-Nya. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita membahas keutamaan berpuasa di bulan suci Ramadan dan sebab alasan hikmah dibalik disyariatkannya puasa Ramadan, ada hamba-hamba Allah Azza wa Jalla, kita masuk ke dalam syarat-syarat wajib untuk berpuasa Ramadan. Ada pembahasan ini menunjukkan bahwasanya puasa Ramadan ini tidak wajib untuk setiap orang. Di puasa Ramadan ini ada syarat-syarat yang mesti terpenuhi agar kewajiban ini, puasa ini menjadi wajib untuk orang itu. Makanya para ulama meletakkan syaratnya. Syaratnya itu ada 6. Syarat wajibnya seseorang untuk berpuasa ada 6. Yang pertama, ia adalah seorang muslim. Seorang muslim. Makanya puasanya orang kafir itu tidak bakalan sah. Bahkan ketika dirinya berpuasa di bulan suci Ramadan, puasanya ini tidak akan pernah diterima, karena sebab syarat wajibnya dan diterimanya puasa Ramadan pada diri seorang hamba, ia harus seorang yang muslim. Harus seorang muslim. Karena puasa ini ibadah. Dan ibadah kepada Allah tidak akan pernah diterima dari diri-diri orang yang kafir. Tidak akan pernah sah pada diri orang-orang kafir, walaupun dia berpuasa setahun penuh, selama dirinya tidak masuk ke dalam Islam, maka puasa-puasanya ini tidak akan pernah sah dan tidak akan pernah diterima. Karena syarat sah diterimanya suatu amalan, ia harus orang yang muslim. Syarat yang kedua ialah al-bulugh. Syarat yang kedua ialah al-bulugh. Ia harus sampai ada kedudukan baligh. Maka tidak wajib puasa kepada orang-orang yang belum baligh. Masuk anak kecil. Selama dirinya belum sampai pada umur yang baligh, maka puasa itu tidak wajib pada dirinya, tapi wajib pada orang tua untuk membiasakan anaknya untuk berpuasa. Wajib bagi setiap orang tua untuk membiasakan anaknya untuk berpuasa agar dirinya terbiasa dengan ibadah ini. Maka ketika umurnya telah sampai pada umur yang baligh, ia sudah terbiasa dan ia sudah mudah untuk melakukan puasa itu. Tapi jikalau ada anak kecil yang berpuasa, apakah puasanya sah? Puasanya sah. Puasa anak kecil yang muslim, walaupun belum sampai di umur yang baligh, tetap terhitung sebagai puasa yang sah. Pahalanya diterima oleh orang tuanya dan dirinya. Ini sesuatu yang penting untuk kita perhatikan, membiasakan diri anak-anak kita untuk berpuasa walaupun umurnya belum sampai pada umur yang baligh. Belum sampai pada umur yang baligh. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, haruslah seseorang yang berakal, tidak gila ataupun tidak hilang ingatannya. Karena ada dua orang dan ada dua tipe orang yang ingatannya hilang.
Ada yang ingatannya hilang sementara, ada juga ingatannya hilang selama-lamanya. Maka kadang ada orang yang sakit, hilang ingatannya sementara. Ini tidak wajib baginya untuk berpuasa. Orang yang gila pun juga tidak wajib baginya untuk berpuasa. Hanya orang yang berakal yang benar-benar diwajibkan untuk menunaikan kewajiban puasa di bulan suci Ramadan ini. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rufi'al qalamu an thalatha." Kewajiban ini terangkat dari 3 orang. Salah satu di antaranya ialah orang yang gila sampai ia sembuh. Sampai ia sembuh. Kewajiban apapun bentuknya terangkat dari dirinya dan termaafkan sampai ia benar-benar sembuh. Dan itu ada 3 jenis orang. Salah satu di antaranya ialah orang gila sampai ia sadar. Makanya kalau ada orang gila salat, selama tidak mengganggu dan selama tidak memukuli orang ataupun mengganggu dan merusak suasana salat, tidak mengapa sebenarnya. Tapi memang ada baiknya orang gila ini diletakkan di tempat-tempat khusus. Sebabkan karena hilangnya akalnya dan memang kewajiban ini tidak wajib pada dirinya. Sehingga tak perlu bersusah-susah untuk memerintahkannya untuk menunaikan apa? Ibadah dan kewajiban. Maka syarat yang ketiga dari syarat-syarat wajibnya seseorang berpuasa ialah berakal. Ialah berakal. Syarat yang keempat ialah dirinya sehat. Orang-orang yang sehat wajib untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Makanya orang-orang yang sakit itu, yang tak mampu untuk puasa, tidak wajib baginya untuk berpuasa. Bahkan di bulan suci Ramadan, ketika dia sakit dan ia tahu kadar sakitnya ini tak membolehkan dirinya untuk berpuasa, maka pada saat ini kewajiban puasa Ramadan pada dirinya tidaklah menjadi wajib. Tapi jika ia berpuasa dan tetap memaksakan puasa, maka puasanya sah dan diterima. Hanya saja puasa ini tidak wajib pada dirinya disebabkan karena hilangnya syarat yang keempat ini, sehat. Berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa yang sakit atau sedang dalam keadaan safar, maka baginya boleh berpuasa di hari-hari yang lain. Yakni mengganti puasa yang ia tinggalkan di hari-hari bulan suci Ramadan karena sakit ataupun safar, ia boleh menggantinya di hari-hari yang lain. Fa'iddatun min ayyamin ukhra. Baginya untuk mengganti di hari-hari yang lain. Makanya ketika sakitnya sudah tidak ada, ia wajib untuk menggantinya dari hari-hari yang telah ia tinggalkan. Dan ini syarat yang keempat. Syarat yang kelima dari syarat-syarat wajibnya seseorang berpuasa, ia tidak sedang safar. Ia tidak sedang safar. Makanya orang yang sedang safar ini dibolehkan untuk tidak berpuasa. Dibolehkan untuk tidak berpuasa. Tapi syaratnya ketika ia tidak berpuasa di hari itu, ia mesti untuk menggantinya. Kan seperti itu. Maka jikalau ia sedang memiliki safar, ingin safar, boleh baginya untuk tidak berpuasa dan tidak tercela orang-orang yang tidak berpuasa ketika dirinya sedang safar. Bahkan ketika dirinya tahu bisa juga untuk berpuasa, dirinya mampu untuk berpuasa walaupun sedang safar, ia tahu dirinya mampu, tapi ia memilih untuk tidak berpuasa, maka ini bukan sebuah celaan pada dirinya. Berdasarkan firman Allah yang tadi, "Man kana minkum maridan aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhra." Orang siapa yang sakit kemudian memiliki safar, ingin safar, dalam keadaan safar, maka baginya
mengganti hari yang ia tinggalkan di hari yang lain. Makanya nanti kita akan jelaskan secara detail yang mana yang paling mencocoki sunnah. Apakah seseorang tetap berpuasa saat safar atau ia tidak berpuasa saat safar atau bagaimana? Ini pun juga ada detail-detailnya. Yang paling mencocoki sunnah benar-benar kita akan jelaskan perkara itu insyaallah tabaraka wa taala. Dan syarat yang terakhir dari syarat-syarat berpuasa dan wajibnya puasa pada diri seseorang ini khusus untuk perempuan saja. Terhindarnya ia dan bersihnya ia dari haid dan nifas. Dari haid dan nifas. Wanita yang haid dan wanita yang sedang dalam kondisi nifas tidak wajib bagi keduanya untuk berpuasa. Bahkan para ulama mengharamkan bagi wanita yang sedang haid dan nifas untuk berpuasa. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum, dzalika min nuqsani diniha." Bukankah ketika wanita itu sedang haid, ia tidak salat dan tidak pula berpuasa? Maka inilah sebab di antara sebab-sebab kurangnya agama wanita. Jadi wanita itu di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Al-mar'atu naqisatu aqlin wa din." Wanita itu adalah seorang makhluk yang akalnya kurang dan agamanya kurang. Apa maksudnya? Yakni wanita itu akalnya kurang. Kenapa? Karena wanita itu selalu mengedepankan perasaannya daripada akalnya. Selalu perasaan yang dikedepankan. Walaupun tidak cocok dengan akalnya. Yang penting perasaannya dulu yang dikedepankan. Ini kebiasaan wanita. Makanya Nabi katakan, "Al-mar'atu naqisatu aql." Wanita ini kurang akalnya. Memang seperti itu. Selalu perasaan yang dikedepankan. Makanya ketika seorang wanita itu ingin menjadi saksi, maka wajib mendatangkan dua wanita untuk menjadi saksi, untuk menyamai satu orang laki-laki. Jadi contoh, dalam saksi itu dua orang laki-laki cukup. Tapi kalau engkau ingin datang dengan wanita sebagai saksinya, maka engkau wajib mendatangkan 4 wanita, baru sama kedudukannya dengan 2 orang laki-laki. Disebabkan karena ini, wanita ini selalu mengedepankan perasaannya. Dikhawatirkan ia akan bersaksi karena perasaannya. Ia lihat kondisi yang dijatuhi hukuman terlalu berat, perasaannya lagi yang muncul, dia ringankan. Ia kasihani dan selainnya. Maka ini kenapa Nabi SAW katakan wanita itu makhluk yang kurang akalnya. Yang kedua, wanita itu kurang agamanya. Kenapa? Karena wanita di dalam masa haidnya tidak salat dan juga tidak puasa, makanya kurang agamanya. Memang diharamkan pada dirinya untuk berpuasa dan diharamkan pada dirinya untuk apa? Untuk salat. Makanya dikatakan wanita ini adalah seorang makhluk yang kurang agama. Maka ini 6 syarat dari syarat-syarat yang mesti terpenuhi agar kewajiban puasa Ramadan itu menjadi wajib pada dirinya. Menjadi wajib pada dirinya. Ia harus seorang muslim. Ia harus baligh. Ia harus berakal. Ia harus sehat. Ia sedang dalam keadaan muqim, tidak safar. Dan bagi wanita, wajib baginya untuk bersih daripada haid dan nifas. Ini 6 syarat para jamaah sekalian, yang dimana insyaallah tabaraka wa ta'ala di pertemuan yang akan datang
Insyaallah tabaraka wa taala kita akan jelaskan bagaimana cara menentukan awal masuknya bulan suci Ramadan. Bagaimana cara menentukan akhir dari bulan suci Ramadan. Nah, banyak kita dapati selama ini kalau penentuan awalnya berbeda. Ada yang puasa duluan, ada juga Nabi bilang besok. Tapi kalau lebarannya rata-rata sama. Jadi yang mana sebenarnya nih yang paling cocok dan paling benar-benar mencocoki sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana cara menentukan awal bulan suci Ramadan? Bagaimana hal-hal yang berkaitan dengannya mesti untuk kita benar-benar ilmui dan kita kaji. Insyaallah tabaraka wa taala kita akan jelaskan bahasan ini di pertemuan yang akan datang. Maka di pertemuan yang akan datang kita akan bahas bagaimana cara menentukan masuknya bulan suci Ramadan dan berakhirnya bulan suci Ramadan. Yang kedua, kapan waktu niat itu diucapkan. Kapan seseorang itu berniat ketika hendak berpuasa di bulan suci Ramadan, dan apa hukum niat dan apa kedudukan niat di dalam puasa di bulan suci Ramadan. Ini pembahasan yang kedua. Pembahasan yang ketiga yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya, uzur-uzur apakah yang dibolehkan, alasan-alasan apakah yang dibolehkan bagi seseorang untuk tidak berpuasa di bulan suci Ramadan. Uzurnya apa-apa saja, alasan apa-apa saja yang membolehkan seseorang untuk tidak berpuasa di bulan suci Ramadan. Jikalau ia tidak berpuasa di bulan suci Ramadan karena uzur ini, karena alasan ini, apa yang mesti ia lakukan? Apakah ia wajib menggantinya, ataukah ia hanya wajib membayar fidyah, ataukah ia wajib menggantinya dan membayar fidyah? Ini pembahasan yang sangat penting, terutama orang-orang yang hamil, wanita yang hamil. Ini pendapat-pendapat bermacam-macam di sini. Wanita yang hamil itu berapa bulan? 9 bulan. Jadi dirinya benar-benar akan meninggalkan bulan suci Ramadan selama sebulan penuh, 30 hari. Setelah masa hamil, masa apa? Masa menyusui. Menyusui itu berapa tahun? 2. Jadi seakan-akan ia akan meninggalkan dan tidak berpuasa berapa hari? 90 hari. Karena ia meninggalkan 3 kali bulan Ramadan. Orang hamil dan orang menyusui ini wajib mengganti atau tidak? Ini kita akan bahas insyaallah tabaraka wa taala di pertemuan yang akan datang. Karena banyak pendapat yang dimana demi Allah, pendapat-pendapat terkait permasalahan ini adalah pendapat-pendapat yang tidak mencocoki sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak mencocoki kebiasaan para sahabat Nabi di dalam menghukumi perkara-perkara seperti ini. Karena ingat, Islam ini datang untuk apa? Mengangkat kesulitan. Al-Islam ja'a li raf'il masyaqqah. Islam ini datang untuk mengangkat kesulitan, bukan menambah kesulitan. Inilah yang akan kita benar-benar akan jelaskan dari sisi-sisi syar'inya yang berkaitan dengan hal-hal yang paling mencocoki Nabi, dari sisi uzur-uzur dan alasan-alasan dibolehkannya seseorang untuk tidak berpuasa di bulan suci Ramadan. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada semuanya. Insyaallah tabaraka wa taala kita lanjutkan pembahasan kita di pertemuan yang akan datang. Kalau masih ada waktu yang tersisa, kita bolehkan jika ada pertanyaan yang masuk. Pertanyaan? Baik. Insyaallah kita undurkan saja untuk pertanyaan-pertanyaannya sampai di pertemuan yang akan datang. Pertanyaan apapun yang berkaitan dengan hukum syar'i, baik yang puasa ataupun di luar puasa, kita akan jawab semampunya insyaallah tabaraka wa taala. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.